Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Hudov Sukmadi. Di kesempatan kali ini, kita akan mensimulasikan brute force attack. Sebelum mensimulasikan brute force attack, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu brute force attack. Brute force attack adalah metode peretasan yang dilakukan menggunakan cara trial and error untuk memecahkan kata sandi, kredensial login, maupun kunci enkripsi. Istilah brute force attack mengacu pada upaya paksa yang dilakukan secara berlebihan untuk mendapatkan akses ke suatu akun. Jadi pada simulasi kali ini kita akan menggunakan tools yang bernama Group Suite dan targetnya adalah DVWA. Apa itu Group Suite? Group Suite adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web. Tools ini sangat populer di kalangan peneliti keamanan dan ethical hacker karena fiturnya lengkap dan mudah digunakan. Sedangkan DVWA adalah singkatan dari Damn Vulnerable Web Application. DVWA sendiri merupakan website yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki banyak celah keamanan untuk dieksplor. Beberapa di antaranya adalah SQL injection, brute force, CSRF, XSS, dan lainnya. Kita akan memulai simulasinya menggunakan VirtualBox. Nah, kita akan menggunakan OS Kali Linux. Kita login ke Kalinya. Lalu kita pergi ke terminal. Seperti biasa kita sudo dulu biar full akses. Masukkan password. Lalu kita cek IP. If config, lalu kita menjalankan DVWA sebagai targetnya tadi ya. Dengan cara kita masuk ke direktorinya dulu, cd DVWA. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori DVWA, lalu kita jalankan dengan cara perintah docker strict compose app min d. Nah, di sini DVWA berhasil dibuat. Lalu kita ke browser. Karena kita install DVWA-nya di localhost, maka di browser kita juga mengunjunginya lewat localhost, yaitu IP yang di sini 192.168.18.137. 192.168.18.137 dengan port 4280. Nah, sudah masuk DVWA. Lalu kemarin kita sudah install ya, registrasi juga. Untuk username-nya saya buat admin kemarin, passwordnya adalah password.
Sebelum memulai simulasi, alangkah baiknya kita set level security-nya dulu. Kita klik no low, submit, lalu kita ke brute force. Kita minimize dulu. Tools yang akan kita gunakan adalah brute suite. Kita bisa cari di directory Linux, sudah ada, sudah disediakan dari Kali Linux. Brute suite. Oke. Kita tunggu. Ini kita next saja. Lalu ini next. Starting project. Harap tunggu. Oke. Tunggu di update ya. Lalu kita akan pergi ke proxy setting. Kita cek IP dan port yang aktif nih, 127.0.0.1, portnya 8080. Nah, di sini running ya, berarti aktif. Lalu kita ke browser, pergi ke settingan browser, cari proxy. Di sini kita akan mengubah proxy dari browser ini. Ubah dengan ini ya, diganti ini proxy-nya. Setting, kita ganti manual proxy configuration. Tadi disamakan dengan tadi 127.0.0.1 dan portnya 8080. Oke. Lalu kita ke root suite. Lalu ini udah ya, kita silang aja. Kita lalu ke intersect is off, kita klik supaya aktif. Di sini interceptnya udah aktif, udah on. Lalu kita pergi ke DVWA dan lakukan login. Di sini kondisinya kita mengetes ya, ngetes username dan password. Anggap saja kita belum tahu username dan passwordnya. Misal admin test dan passwordnya adalah password test. Kita login. Nah, di sini langsung muncul brute suite-nya seperti ini. Lalu kita klik kanan, terus send to instructor. Nah, sudah send. Lalu kita pindah ke instructor. Di sini kita ganti dulu attack type-nya itu menjadi cluster bomb. Dan kita auto dulu nih, auto payload, lalu kita hapus simbol tadi. Kelihatan nggak sih? Nggak bisa di zoom. Kita hapus ini karena kita berfokus pada username dan passwordnya, jadi yang lainnya kita hapus. Payloadnya. Lalu kita ke payload. Kalau sudah ini belum ya, ini belum. Oke, lalu kita ke payload. Nah, di sini ada payload 2 karena tadi kita kan fokusnya kan 2 nih, 1 username sama yang kedua adalah password. Jadi di sini
1 dan 2 ini mewakili username dan password. Misal kita set username dulu. Di sini kita bisa nge-load dari file-file yang kita punya, tapi kita akan menambahkan secara manual. Cara add, lalu kita ketik admin s. Jadi kita mengisikan word list. Ini adalah yang akan dicek oleh Brooksuite ini, tools ini, untuk melakukan login dengan data-data ini. Misal admin test, lalu username, misal dvwa 1234, kalau admin, terus misal ini username-nya kita tambahkan 5, lalu kita pindah ke yang play.set2. Nah, di sini auto save ya, tanpa di save karena nggak ada tombol save, jadi auto save. Play.2, kita pilih, kita ketikkan lagi word list untuk passwordnya, misal 12345678, enter, lalu password test, lalu kita coba ini passwordnya, terus kita coba kasihkan password. Biasanya kan admin ada ya kayak gitu. Sepertinya cukup ya, listnya cukup untuk password ini dan untuk username ini. Setelah kita mengisikan word list, lalu kita coba serang start attack. Oke. Di sini si Brooksuite akan memproses apa yang kita isikan. Coba kita besar. Nah, di sini proses sudah selesai, finished. Untuk mengetahui mana yang benar dengan cara kita lihat panjangnya, lengthnya. Jika dia berbeda, berarti itu adalah kombinasi yang benar. Karena ini datanya banyak, untuk memudahkan kita sorting saja dari ke yang terbesar, terkecil, atau sebaliknya. Ini ada. Nah, di sini didapatkan kombinasi admin dan password, dan lengthnya berbeda. Kemungkinan ini adalah password dan username yang benar. Lalu kita coba. Lalu kita coba dengan admin yang tadi ada di situ ya, password gitu. Ini ada di sini, admin password, logic. Karena di sini loading terus, nggak selesai-selesai, kita coba akali dengan ganti proxy-nya terlebih dahulu. Ke proxy, kita ganti use system proxy setting. Oke, coba kita restart. Lalu kita isikan
username dan password ini admin dan password. Username-nya adalah admin, password-nya adalah password. Kombinasi itu admin password. Nah, berhasil masuk ya, karena username dan passwordnya benar. Dengan hasil yang seperti ini, menandakan simulasi brute suite kali ini berhasil dengan baik dan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Oh iya, ada cara lain, yaitu menggunakan tools Zap. Tapi untuk selengkapnya kita akan membahasnya di video selanjutnya. Ini sudah saya install. Untuk selengkapnya bisa ditonton di video selanjutnya. Nah, catatan. Metode brute force sangat bergantung pada word list. Seperti tadi yang kita isikan, word list-nya itu sangat berpengaruh kepada prosesnya. Proses brute force akan semakin lama jika word list atau daftar kata yang digunakan semakin banyak. Semakin banyak yang kita masukkan, akan membuat prosesnya menjadi lebih lama, karena akan memproses satu persatu dari daftar kata yang kita masukkan. Lalu, sebanyak apapun word list, jika username dan password yang benar tidak terdapat dalam word list tersebut, maka metode brute force tidak akan berhasil. Jadi misal tadi kan kita tahu kalau username dan password yang benar adalah admin dan password. Username-nya adalah admin, password-nya adalah password. Jika kedua kata itu tidak dimasukkan ke dalam word list, maka metode ini tidak akan berhasil. Metode brute force tidak akan berhasil. Gimana sih cara mencegah brute force attack? 1. Membuat kombinasi kata sandi yang rumit. Kamu bisa memulai menghindari penggunaan kata sandi yang lemah, misalnya dengan memaksimalkan penggunaan karakter yang beragam. Menggunakan kata sandi yang unik dan berbeda untuk setiap akun. Cara kedua adalah membatasi jumlah login. Untuk mencegahnya, kamu bisa mengatur pembatasan jumlah login pada akunmu. Misalkan, kamu membatasi maksimal login pada akun hanya 3 kali, sehingga ketika ada yang memaksa untuk masuk ke akunmu lebih dari 3 kali, akunmu bisa langsung segera diamankan. Cara yang ketiga adalah pantau aktivitas login. Untuk mencegah aktivitas login yang mencurigakan, kamu bisa memantau aktivitas login pada websitemu secara berkala. Kemudian cara yang keempat adalah menggunakan CAPTCHA. Beberapa metode serangan brute force attack memanfaatkan kecanggihan komputer untuk menjalankan aksinya. Oleh karena itu, perlu ada verifikasi manual untuk menghentikan robot tersebut mencoba masuk ke akunmu. Cara yang terakhir adalah memaksimalkan pengamanan dengan 2FA atau verifikasi 2 faktor. Dengan menggunakan pengamanan 2FA, setiap upaya login akan selalu memerlukan verifikasi dari 2 perangkat dan ketika terjadi aktivitas login mencurigakan seperti brute force attack, maka kamu akan segera menyadarinya dan dapat langsung mengamankan akun. Oke, cukup sekian simulasi dan penjelasan tentang brute force attack menggunakan brute suite. Video selanjutnya kita akan menggunakan tools yang bernamakan OWASP. Terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.